Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gimana penonton, moga-moga sehat ya, moga-moga selalu bahagia. Dan hati yang sedih itu jangan diperturutkan, nggak ada gunanya kan. Kata Rasulullah, alhamdulillah ala kulli hal. Bersikaplah positif selalu, alhamdulillah, memuji Allah dalam setiap keadaan, ala kulli hal. Itu kata Rasulullah juga ajaib orang mukmin itu. Ya, waktu dia mendapatkan apa yang dia harapkan, dapat nikmat dari Allah, dia syukur katanya. Bersyukur, berterima kasih dengan tingkat yang paling puncak. Tapi kalau dia waktu dikasih ujian, banyak harapan-harapan yang patah gitu, cita-citanya tidak tercapai, dia sabar. Jadi syukur itu berpahala, sabar itu berpahala. Nah, itulah ajaibnya seorang mukmin, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan ini ya, jangan dari Elan Jailani 4355 maaf 4355, itulah yang terjadi padaku saat ini. Aku dalam kesulitan hidup. Aku selalu mengkhawatirkan kehidupan masa depan anak-anakku. Semoga Allah dengan doa ini Allah memberikan kehidupan dan kemudahan hidup. Amin, amin ya rabbal alamin. Coba kalau dipikir-pikir ya, anak-anak kita itu punya masa depannya sendiri. Pak, siang amat berangkat? Oh iya, jam segini. Batagor. Itu uban dicat nggak? Rambut? Nggak, biar nanti buat cahaya. Teman saya itu, Bang Rustam, punya anak gadis cantik, santri saya sekarang kuliah semester 3, namanya Salma Amalia Safitri. Udah hafal 2 juz 30 sama juz 29. Bapaknya tukang ini, Batagor sama Baslok. Program Grodol dulu, gerobak dakwah Ojo Lali, pesantren Ojo Lali. Dia kita kasih gerobak, nilainya 3 juta gratis, bukan kredit. Saya bukan tukang kredit ya. Kasih uang dari donatur. Ya, soal kembali ke Elan Jailani 4355 itu, selalu mengkhawatirkan kehidupan masa depan dan anak-anakku. Ini dihilangkan cepat ya, karena yang bikin kita was-was ya, menghadapi masa depan, was-was menghadapi hari ini, was-was mengenang masa lalu. Itu sebenarnya pekerjaan setan. Yuwas wisufi sudurinas. Kita harus berlindung kepada Allah dari itu loh, rasa was-was yang ditiupkan ya, dari jin dan manusia ya, itu harus hilang. Harus ada rasa yakin ya terhadap perlindungan Allah hari ini dan masa depan. Masa depan itu milik Allah, masa sekarang milik Allah ya, masa lalu milik Allah. Yang melindungi kita di dunia Allah. Allahu waliyuna fid dunya wal akhirah. Di dalam Quran ya, Allah itu pelindung kita di dunia, fid dunya wal akhirah. Jadi kalau kita mengenang kira-kira masa depan anak-anak kita, lah anak-anak kita, cucu kita kayak anak kita, itu dalam jaminan Allah, sudah dijamin rezekinya sama Allah. Masalahnya bukan masa depan anak kita, masa depan kita sendiri ini loh yang penting. Selamat nggak kita di masa depan? Ya, kalau kita mati gitu, sebagai orang tua katakan gitu kasarnya ya, nggak usah dipikirin yang masih hidup. Karena kita nggak bisa berbuat apa-apa juga kalau kita sudah mati ya. Yang mati anak-anak kita meninggal nih, yang mati, yang masih hidup
keluarga yang kita tinggal, kan ada yang jamin hidupnya Allah. Kok kita khawatir? Waktu kita masih hidup kita dijamin sama Allah. Waktu kita nggak ada rezekinya itu kalau kita sudah mati, nggak ada rezekinya selama masih hidup, masih bernafas. Kata ulama itu orang itu Allah ngasih rezeki sampai kematian itu tiba. Kalau udah mati baru rezekinya nggak ada. Tapi kalau masih hidup aja, gitu, ya sudah, tenang aja, Allah yang menjamin. Nggak mungkin Allah itu membiarkan ciptaannya dalam kesusahan, kan gitu ya. Apalagi dalam kelaparan, enggak lah, dijamin. Dikasih nyawa masih hidup itu rezeki, itu masih enak minum. Yang bahaya itu kalau nikmat sholat itu dicabut, ibadah nggak nikmat lagi, nah itu yang bahaya. Nah, waktu sholat, waktu ibadah sholat terutama, itu jangan mikirin juga dunia yang nggak habis-habis ini kan ya. Apalagi maka mikirin masa depan, mengkhawatirkan anak, misalnya begitu. Gak ada gunanya, cuma tambah sedih. Serahkan kepada Allah, serahkan masa depan diri kita kepada Allah. Kewajiban kita hanya mempersiapkan diri beramal dengan ikhlas, gitu aja. Kata Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, wafatnya dalam usia pendek itu 53 tahun karena lahirnya 1058 dan wafatnya 1111. Apa sih ngomong itu? Masuk rekamanku. Itu kata Imam Al-Ghazali, kebanyakan manusia, kata Imam Al-Ghazali ini ya, ulama besar abad ke-12 berarti ya, kebanyakan manusia itu tidak berhasil mencapai apa yang dia cita-citakan. Kebanyakan manusia itu gagal dalam hidupnya, gagal dalam mencapai apa yang dia inginkan. Kalau begitu, kita balik pikirannya, kalau gitu hanya sedikit ya orang yang sukses, yang sesuai dengan harapan hidupnya. Iyalah, contoh, ini saya ini contoh. Ya sebenarnya banyak juga contoh-contoh. Ini sekedar apa, kita ngobrol berdua aja ya, nggak usah disebarkan, nggak usah diceritain ke orang lain, sekedar kita berdua aja. Saya ini sebenarnya ya cita-citanya pengen jadi dokter loh, bukan dokter honoris causa yang nggak pernah nulis tesis. Ini yang nulis tesis, dokter melakukan research, penelitian gitu. Setelah S2 itu S3 kan ya dokter. Kalau dokter honoris causa ya kampusnya di hotel juga bisa. Saya nggak nyinggung siapa-siapa loh ya. Kalau yang tersinggung ya jangan salahkan saya nggak nyebut nama. Nah akhirnya apa? Lah kok saya jadi dokter bubur ayam coba? Aneh itu. Ya artinya ya itulah hidup tuh ganjil gitu loh. Nah terus nggak usah disesali kenapa dulu saya jadi dokter, kenapa saya nggak ada biayanya, kenapa saya kok punya orang tua yang nggak bisa menyekolahkan saya sampai dokter, kenapa, nggak usah begitu hidup ya kan. Disyukuri masih jadi tukang bubur ayam, alhamdulillah, masih sehat, masih bisa upload, masih bisa ngomong tuh kan. Lama-lama wajah saya dekat nih. Ya kan, masih Allah kasih kemampuan untuk ngomong ya, ngomong level ini ya, level tukang bubur ayam ya kan, tapi kan masih bernafas. Kata Rasulullah, gunakan 5 sebelum 5. Gunakan waktu punya uang tuh sedekah banyak-banyak. Misalnya sedekahkan untuk bangun masjid 6 syuhada yang saya bangun ya kan. Sebelum kematian, sebelum kemiskinan itu tiba, sebelum kesulitan keuangan itu tiba, mumpung masih punya uang, cepat sedekahkan, karena itu yang akan menemani kita. Pahala sedekah itu, pahala infak, pahala wakaf itu, makanya dikirim aja sekarang gitu ke BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 1012656781 untuk bangun masjid. Kata Rasul, siapa yang membangun masjid lillah, maka dia pasti mendapatkan
dibangunkan sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah misra. Jadi kalau punya duit jangan tambah sedih, cepat sedekahkan. Kalau hilang nanti baru sedih ketika belum beramal. Tapi kalau sudah beramal, sudah dikirim untuk bangun masjid, tenang aja. Kenapa? Yakin akan dibalas oleh Allah. Meskipun sedekah kita nggak diketahui oleh manusia, nggak ada bekasnya, nggak bisa kelihatan oleh manusia kan. Yakinlah Allah Maha tahu, Allah membalas apa yang kita kerjakan, meskipun apa yang kita kerjakan itu tidak diketahui orang dan tidak ada bekasnya, tapi Allah akan membalasnya di akhirat nanti. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, akan disempurnakan ya di hari kiamat nanti ya. Ujurakum, pahala-pahala, upah kamu itu. Terus kata Rasulullah, gunakan waktu sehat sebelum sakit. 6 hari saya pernah diinfus, nggak bisa apa-apa tuh. Diinfus, selang di tangan, nggak bisa ke masjid, nggak bisa sholat jamaah, ya tuh, nggak bisa baca Quran lama-lama, ya sakit. Untung untuk sehat nih sekarang kan pagi nih, sekarang jam 8. Nanti siap-siap lohor berjamaah, terus nanti maghrib, asar berjamaah untuk yang lagi. Ke masjid jalan, mumpung sehat. Nanti kalau udah mati, dipaksa juga di jalan ke masjid untuk disolatkan ya. Hati-hati, mumpung sehat jalan ke masjid. Karena sholat di masjid itu jamaah lebih banyak 27 kali, lebih afdol. Apa itu afdol, lebih utama? Apa itu lebih utama? Karena kata ulama, sholat jamaah lebih afdol 27 kali derajat dibanding sholat sendirian. Itu maksudnya lebih banyak pahalanya, lebih utama, lebih afdol itu. Nah, itu mumpung masih sehat ya, sedekah, sholat, ngaji ya, kayak istri B.J. Habibie itu dari gadis sampai ujung senjanya itu ngajinya itu 2 juz sehari ngaji Quran. Kalau sahabat-sahabat mah 5-6 juz, karena 7 hari seminggu sekali khatam ya, 30 bagi 7 berarti kira-kira 4 ya, 4,5 juz sehari. Jadi sebulan khatam 4 kali atau 5 kali. Itu mumpung masih sehat. Jangan lihat WA aja, jangan lihat YouTube aja, nggak bisa habis tuh politik. Apalagi sekarang Prabowo ya. Sekarang mulai hari ini tanggal 5 November saya nggak akan bicarakan politik ya, bicara selain politik. Ya kan, saya ngikuti jalan hidup Muhammad Abduh waktu dia mengikuti gurunya Jamaluddin Al-Afghani sampai dalam perjuangan politik sampai pergi dari Syam sampai pergi ke Paris tuh, tahun 1884 menerbitkan majalah 2 bahasa, Arab dan Inggris, yaitu Al-Urwatul Wuthqa, tali yang teguh, majalah 10 hari sekali. Itu menghajar ya penjajah Inggris, Rusia dan yang lain lewat tulisan dan lewat pidato-pidato dari Jamaluddin Al-Afghani. Terus kemudian muridnya, yaitu yang terbesar Muhammad Abduh, merasa dia tidak cocok di situ. Dia akhirnya memperbaiki kurikulum Al-Azhar ya. Dan tulisan-tulisan dan sumbangan dia di bidang pendidikan jauh lebih bermakna dibanding politik ya. Itulah jalan hidup yang ditempuh oleh Muhammad Abduh, dan saya sekarang mulai tanggal 5 November ini nggak mau lagi ngomong politik. Menarik tuh, saya lihat, saya tahan ya. Dia ngomong begini kan, lebih punya manuver-manuver yang lebih luas untuk menyampaikan, barangkali ada manfaatnya, gagasan sederhana ya enggak? Jadi yang ketiga, gunakan waktu luang ya, sebelum waktu sibuk tiba. Waktu luang untuk berkarya yang besar, melakukan hal-hal yang kerja-kerja yang bersifat positif ya, melakukan interaksi sosial yang positif
di saat waktu luang masih ada. Tapi kalau sibuk nggak bisa, kita keburu-buru, hal kepepet-pepet tuh waktunya, kayak kurang aja. Jadi waktu luang farog itu kadang-kadang suka disia-siakan. Kata Rasulullah, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhah wal farag. Ada dua nikmat yang suka kebanyakan, katsirun minan nas, kebanyakan manusia itu tertipu oleh dua nikmat dari Allah sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Apa waktu dua nikmat yang besar yang kebanyakan orang tertipu, yaitu as-sihhah, waktu sehat, dan al-farag, waktu kosong. Waktu kosong isi untuk hal yang positif, waktu sehat gunakan untuk hal-hal yang positif. Jangan nonton YouTube aja. Lagi ngikuti podcast. Punya ini sendiri tuh, punya skala prioritas sendiri, bukan menjadi seorang penikmat YouTube orang lain. Jadi YouTuber kayak ini merekam pakai HP, direkam nih 5 menit, terus langsung diupload gitu. Barangkali ada gunanya. Siang amat. Warung saya lagi diberesin bentar. Besok insya Allah baru jualan rebok. Tukang somai. Bikin gerobak sendiri dia, karena nggak dikasih pinjam sama itunya, sama bosnya. Bosnya pulang, gerobaknya dimasukin rumah kontrakan. Jadi dia nggak bisa jualan, padahal anak istrinya udah di sini. Akhirnya dia 3 hari jual itu nggak bisa jualan karena bikin gerobak somai. Akhirnya sekarang dia mandiri, habis 2,5 juta bikin gerobak somai, ya kan, nggak tergantung, dan bikin sendiri somainya, nggak tergantung lagi sama bosnya. Nah, jadi waktu kosong farog itu dipakai, jangan dibuang. Kalau bisa jadi YouTuber atau jadi kameranya diberdirikan, ngomong di bawah 60 detik ya, ngomong apa aja tuh diupload, itu namanya bisa jadi YouTube Short, atau diupload pakai program ini, pakai program CapCut ya, CapCut atau CapCut, terus dimuat. Kalau 60 detik bisa juga di TikTok, tapi kalau di TikTok sekarang 10 menit bisa, tapi kan kalau di YouTube Short, pesaing dari TikTok itu harus kurang dari 60 detik, 58 atau 59 detik ya. Sugeng, tukang ngebor sumur, ya kan. Terus yang ketiga, ya lebih baik itu waktunya dipakai untuk produksi, bikin TikTok 60 detik atau bikin YouTube pendek 60 detik. Kameranya diberdirikan gitu untuk YouTube Short dan untuk TikTok ya. Jadi kita bisa sharing, dilihat banyak orang, dan barangkali ada gunanya karena semakin banyak orang yang mendengar ya rekaman kita yang kurang dari 60 detik tadi. Selamat ya, silakan untuk menjadi YouTuber ya. Tanya sama anak dan cucu itu, anak-anak sekarang udah jago. Nanti kalau bukan beruntung, kalau nanti dirawat dengan baik, ada duitnya juga itu YouTube. Gajiannya tiap bulan. Saya sudah 5 tahun gajian dari pesantren Jolali ya. Ya lumayan lah. Gajian pertama dulu 2,6 juta. Padahal kalau saya jualan donat dulu sampai jam 9 tuh kira-kira dapat duit 80 sampai 90. Tapi begitu gajian pertama, karena saya baru tahu kalau YouTube itu ada duitnya, itu 2,6 juta. Wah, kalau jual donat harus jual 2.600 donat, padahal setiap hari saya hanya 80 sampai 90. Ini ekuivalen atau sebanding dengan 2.600 donat, karena dapat duit dari YouTube waktu gajian pertama itu, bulan kedua itu 2.600 donat, 2,6 juta. Terus bulan kedua karena lagi rame-ramenya Prabowo lawan Jokowi periode kedua 2019, itu kemudian saya gajian bulan kedua itu sampai 21,5 juta tuh. Bulan ketiga 19,5 juta. Jadi waktu gajian kedua 21,5 juta, saya beli laptop 2 laptop masing-masing 7 juta untuk anak saya, 14 juta kan. Yang 7 juta kasihin istri, seneng dia. Perempuan kalau kasih duit seneng. Saya juga seneng. Terus gajian ketiga baru saya beli PC yang buat main game yang bagus itu 9 juta. Lah karena dapat gajian sampai 19,5 juta kan.
beli PC personal komputer yang sekarang saya pakai untuk kerja itu, untuk merespon dia, untuk bikin YouTube dan lain-lain. Itu 10 juta kita kasihin istri, 9 juta beliin PC. Nah, terus gajian keempat itu ada berapa? Itu turun 7 juta. Tapi lumayan tuh untuk usia senja masih menghasilkan gaji sendiri lewat itu. Sekarang usia saya 63 tahun lewat 2 bulan. Selamat berpikir dan selamat menjadi YouTuber atau menjadi TikTokers atau menjadi affiliate ya. Sekarang yang keempat, kata Rasulullah, jadikan ini gunakan masa muda sebelum masa tua. Jangan tidur aja jadi orang anak muda tuh, bangun jam 12 seperti tangga-tangga saya ini anak muda, semalam begadang sampai subuh nggak sholat, tidur, bangun jam 4, bangun jam 2. Gimana sih, niat hidup nggak sih? Gunakan waktu muda untuk berjuang gitu. Waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asya waja'alna laila libasa. Kami jadikan malam untuk berjuang, mencari ma'isyah, mencari kehidupan. Waja'alna laila libasa. Kami jadikan malam untuk selimut, untuk istirahat, untuk tidur. Jangan dibalik malam untuk berjuang, kecuali bang kondisi kewajiban sebagai security misalnya, beda itu. Tapi untuk yang normal-normal kebanyakan malam tuh untuk istirahat. Habis isya tidur, jam 3 bangun, jam 2 bangun, jam 4 bangun gitu. Tidur habis isya. Kalau habis isya masih ngomong soal dunia, kata Rasulullah, makruh jatuhnya ya kan? Udah 21 menit, satu lagi. Kata Rasulullah, ya nanti kalau udah tua, gampang sakit. Saya barusan beli belanja ayam ke pasar nih, naik ojek sebenarnya, tapi kerasa capek ya, naik ojek pulangnya. Berangkatnya naik angkot biru yang Parung Bogor Parung 5.000, pulangnya naik ojek saya kasih 20. Capek tuh, padahal cuma jalan sebentar ya kan. Kenapa? Faktor usia. Nah, sebelum usia senja tiba, gunakan untuk berjuang ya. Nah, sekarang terakhir kata Rasulullah, gunakan waktu hidup sebelum kematian tiba. Kalau udah mati udah nggak bisa apa-apa. Ini mumpung masih hidup nih, saya ngomong ini kan, nggak perlu mengeluarkan tenaga besar ya, nggak ngomong terus jualan ayam besok, jualan bubur ayam, jualan piscok gitu kan. Bikin brand, kita branding karena kita akan scaling itu piscok yang kita akan titipan di warung-warung. Jadi kita jual brand namanya piscok Ojolali. Kalau bubur ayam hanya untuk lebih ke sosial, kira-kira ngasih makan orang yang pada kelaparan, susah makan, susah sarapan ya. Jadi gunakan waktu hidup ya sebelum kematian tiba. Berapapun usia Anda, ya enggak? Kata Rasulullah, kalau besok terjadi huru-hara kiamat, hari ini masih bisa nanam kurma, tanam saja. Padahal kita tahu kurma itu panennya 8 tahun baru bisa panen. Tapi kata Rasulullah, kalau besok huru-hara kiamat dan dunia semesta ini hancur besok pagi, tapi hari ini pasti bisa melakukan proses aktivitas menanam, melakukan sesuatu yang manfaat. Itu gunakan waktu yang masih ada untuk seoptimal mungkin untuk berbuat amal soleh, menanam kurma tadi sebagai bagian dari amal soleh. Jadi jangan sampai waktu dibiarkan nganggur atau kebanyakan nonton podcast, nonton YouTube. Produksi aja sendiri, produksi ngomong sendiri di depan kamera. Yang penting ada cahayanya kan, nggak usah pakai lampu. Bagus untuk rekaman jam 8 atau jam siang sampai jam 1 siang, jam 2 siang. Semoga ada gunanya ya omongan saya yang nggak tersistematisasi, nggak tersusun rapih ya. Intinya, simpulannya, jangan bersedih ya. Gunakan waktu yang ada untuk memperkuat keimanan dan untuk beramal soleh ya.
Assalamualaikum warahmatullahi di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Ya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Suber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.